Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat repositori untuk GitHub, yaitu untuk menyimpan kode-kode perubahan yang ada di project kita. Kalau saya kepikiran untuk menyisipkan tutorial GitHub terlebih dahulu karena project yang saya kemarin itu hilang dan terhapus di lokal intinya, dan saya tidak mempunyai backupnya di cloud. Nah, untuk tutorial selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menyimpan codingan kita di cloud, yaitu dengan cara menggunakan GitHub. Yang harus pertama kali Anda lakukan adalah install GitHub ya. Git itu banyak versinya, ada GitHub, ada GitLab, ada Git, dan masih banyak lagi. Nah, di sini yang sering digunakan itu adalah GitHub ya. Nah, di sini makanya saya akan menggunakan GitHub. Dan di sini Anda perlu install dulu di lokal. Jika sudah diinstal di komputer Anda harus mendaftarkan akun, membuat akun di GitHub ya. Ini gratis, dan sebelumnya sudah ada beberapa project yang saya kerjakan dan saya simpan di GitHub. Dan di sini saya akan membuat baru lagi repository untuk project Odoo. Nah, di sini saya sudah mempunyai modul ya yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Nah, di sini saya akan menambahkannya dengan Odoo 16 and Odoo 16 add-ons. Deskripsi kita bisa berikan deskripsi. This is repository for Odoo mode Odoo 16. Kita bisa set visibility-nya sebagai publik agar yang lain bisa menggunakan repository kita agar bisa berkontribusi. Jika ingin di private, silakan pilih private. Dan di sini readme tidak perlu sebenarnya. Gitignore itu untuk ignore beberapa file atau folder yang ada di lokal kita untuk tidak dimasukkan ke dalam GitHub. Dan di sini ada license. Kita cukup seperti ini saja. Lalu kita create repository. Kita akan mencoba memprakteknya di lokal ya. Nah, di sini sudah ada beberapa perubahan. Di sini sudah ada kode saya yang akan saya masukkan. Initialize git, lalu git add readme. Nah, ini kita sebenarnya bisa langsung git add semua folder yang ada di dalam semua folder dan file yang ada di dalam git ini. Kita bisa git add titik ini, kita lihat git status. Nah, ini semua file yang ada di sini sudah kita tambahkan. Lalu selanjutnya git commit on initial commit atau commit pertama, lalu git remote add, oke. Nah, di sini ini belum git branch main, kita rubah branch defaultnya menjadi branch main. Lalu kita git push origin main. Oke. Ketika kita refresh, maka kode kita akan masuk ke dalam sini. Nah, saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan, mengambil, dan manage history perubahan kode Anda. Nah, di sini kode kita sudah tersimpan di GitHub.
lalu kita mencoba suatu saat ada perubahan gitu. Ada perubahan di kode Anda, semisal di sini saya sudah menambahkan sorry. Di sini saya akan melakukan perubahan di folder student.py. Nah, di sini saya akan menambahkan field apa ya? Name, age, address, mungkin KTP ya. KTP aja deh udah. KTP itu adalah kita buat cara aja mungkin cara KTP misalnya begini ya. Nah, kita bisa lihat perubahan yang ada di lokal kita. Apa saja sih yang baru saja kita rubah di codingan kita, di project kita. Kita bisa lihat git status. Sorry, typo. Git status. Nah, kita ada perubahan di file student.py. Nah, misal kita ada perubahan di tempat lain yang kemungkinan typo atau kepencet atau gimana, dan kita tidak ingin menyimpan perubahan tersebut. Kalau kita git status lagi, maka di sini akan muncul, oh ternyata ada perubahan di folder init, di file init dan file student. Nah, ketika kita tidak ingin menyimpan perubahan tersebut yang ada di dalam init, maka kita bisa gunakan git restore ya. Git restore copy tab initnya, kita paste. Nah, maka di sini kodenya akan kembali bersih ke versi sebelumnya ya. Nah, yang akan kita gunakan perubahan yang ada di student.py. Nah, kita bisa menambahkannya dengan cara git add. Git add kita bisa gunakan titik lagi atau lebih ke spesifik ke nama filenya. Kita git add, paste, lalu ketika git status, maka perubahannya sudah di commit atau disimpan sementara atau staged di lokal kita. Nah, kita bisa gunakan git push ke branch kita, ke cloud yang ada di GitHub. Jadi kita git push lalu enter. Nah, kita bisa lihat di sini, tinggal kita refresh. Oh, sorry, kenapa masih inisial? Oh, sorry, kita belum mengkomitnya ya. Kan tadi baru kita add ya, kita commit terlebih dahulu. Git commit ini message untuk history perubahan. Add new field KTP misalnya. Nah, kita bisa lakukan push kembali. Di sini ada perubahan kelihatan. Ketika kita refresh di sini ada dua commit ya. Yang tadi pertama initial commit, yang kedua add new field KTP. Nah, ketika kita lihat di sini, kita buka foldernya. Nah, ini semua folder yang lain komitnya terakhir 6 menit yang lalu, dan yang barusan kita ganti ada di sini, kita buat baru di student.py. Nah, itu salah satu fungsi GitHub untuk menyimpan kode project kita dan untuk memanage history perubahan. Nah, salah satu fungsi lain dari GitHub ini, semisal kita ingin melanjutkan project di device lain, semisal anggap saja ini device lain, kita tambah folder baru lagi di dalam sini, new file. Anggap saja ini adalah device lain, di device lain, misal gini ya. Nah, kita hanya perlu git pull saja, kita masuk ke root si repository yang tadi kita udah buat, kita pilih code. Nah, lalu kita copy yang ini, lalu kita coba open new in terminal. Kita bisa melanjutkannya di folder ini, git clone, paste, oke, enter, dan kita tunggu, dan
Nah, masukkan. Ini kita bisa gunakan atau lanjutkan project kita di device lain atau di tempat lain. Nah, ini karena hanya untuk tes saja, saya akan hapus. Kenapa? Ini karena di sini kita buka terminal. Kita tutup dulu terminalnya, lalu kita tutup. Sudah selesai. Nah, mungkin begitu saja cara menggunakan GitHub ya. Jadi kita tidak perlu khawatir laptopnya rusak atau uh, ya nggak sengaja kehapus atau gimana ya. Nah, yang penting project kita aman dan tersimpan di cloud.